Salam Guru Penggerak, selamat pagi berkah dalem. Yang kami hormati Bapak Teguh Aprianto selaku fasilitator dan juga Ibu Francisca Dian Maharani selaku pengajar praktik kami. Perkenalkan, saya Wanti Ningsih dari SD Kaniso Sidowayah, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten, yang pada kesempatan pada hari ini akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Simak terus video kami sampai selesai. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Maria. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Hari ini saya Wanti Ningsih bersama Ibu Dian. Ibu Dian adalah guru kelas 3A di SD Kaniso Sidowayah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya hari ini baik Bu. Kalau Bu Maria sendiri bagaimana kabarnya? Oh, kabar saya juga baik Bu, sehat hari ini. Nah, apakah Bu Dian hari ini sibuk Bu? Tidak Bu, kebetulan murid saya sedang ada pelajaran TIK. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang akan diawali dengan pra-observasi. Jadi, kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin itu bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama Ibu Dian. Bahwasanya kegiatan supervisi ini ada 3 tahap Bu. Yang pertama ada pra-observasi, ada observasi, dan juga pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi Bu. Nah, di sini nanti di mana harapan kita bersama bahwa kita dapat berdiskusi bersama untuk bertukar pikiran terkait persiapan Bu Dian untuk melaksanakan observasi besok pagi. Dan juga nanti harapannya agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kira-kira ada nggak hambatan atau kesulitan yang dapat Nah, pada pagi hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita bersama-sama bahwa besok pagi kita akan melaksanakan pra-observasi sehingga berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga dapat meningkatkan kemampuan Bu Dian dalam potensi Bu Dian berkaitan dengan pengetahuan, akademik, dan juga dalam proses pembelajaran ya Bu. Nah, untuk membuka percakapan kita pada hari ini, apa harapan Bu Dian pada kesempatan pagi ini Bu? Ya, saya senang sekali Bu bisa berdiskusi dengan Bu Maria pada siang hari ini, dan Ibu juga bersedia meluangkan waktu. Saya juga berterima kasih bahwa saya bisa disupervisi untuk meningkatkan potensi diri saya tentang bagaimana proses pembelajaran, dan juga berdiskusi dengan Ibu terkait rencana pembelajaran untuk besok pagi. Ya. Baik Bu, jadi kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar terkait pelaksanaan supervisi besok pagi ya Bu ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Kalau boleh tahu Bu, materinya besok itu apa ya Bu ya? Besok kami akan belajar tentang 8 arah mata angin dan juga lambang sila-sila pada Pancasila Bu. Nah, terkait 8 arah mata angin ini dan juga sila-sila Pancasila itu lambangnya pasti akan ada tujuan pembelajarannya Bu. Nah, kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai untuk pembelajaran besok pagi Bu? Tujuannya itu untuk melalui gambar, murid dapat menunjukkan lambang sila-sila pada Pancasila dan pengamalannya. Lalu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, siswa mampu menerapkan sikap patriotisme Bu. Baik Ibu, jadi melalui gambar, nanti ada gambar dan juga ada lagu berkaitan dengan lambang-lambang sila Pancasila yang diharapkan dapat menunjukkan serta menerapkan pengamalannya ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Dian. Nah, melalui pembelajaran ini apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibahas tadi, bahwa siswa dapat menunjukkan sikap dan juga mengamalkan sila pada Pancasila dengan cara berdiskusi kelompok, berkolaborasi dengan teman-teman sesuai minat dan bakat siswa. Wah, bagus ya Bu ya. Jadi nanti akan Ibu kelompokkan. Nah, di situ anak-anak tidak hanya belajar mandiri tetapi berkolaborasi baik dengan teman, dengan guru ada di kelas itu tadi.
Nah, di sini saya pengen sekali lebih dalam berdiskusi dengan Bu Dian karena kedepannya pasti kan lebih luar biasa lagi. Nah, di sini Bu, sesuai tujuan tadi itu, jadi area yang ingin Ibu kembangkan yaitu tentang berkolaborasi dalam kelompok ya Bu ya. Nah, di sini nanti anak-anak akan berdiskusi sesuai minat dan bakatnya. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah Ibu laksanakan atau persiapkan untuk melaksanakan supervisi besok pagi, Bu? Jadi seperti ini Bu, ada rencana pembelajaran berdiferensiasi setelah saya berdiskusi dengan Ibu. Setelah itu saya juga akan mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Waktu itu Ibu sudah memberikan bimbingan untuk mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya, selain RPP, saya juga akan menyiapkan bahan yang lain, misalnya LKPD, gambar-gambar lambang sila Pancasila, dan juga ice breaking. Di sini saya juga akan menyiapkan mindfulness untuk memfokuskan siswa kembali. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya seperti yang sudah Ibu bimbing kemarin. Iya, puji Tuhan ya Bu ya. Padahal diskusi kemarin itu kita sangat singkat sekali Bu, bahwa saya menyampaikan hanya secara garis besar saja, tidak runtut, tidak panjang lebar, hanya garis besar saja. Tetapi Bu Dian di sini sangat cepat sekali dalam pengambilannya materi tersebut. Nah, di sini Bu, secara garis besar dalam materi diferensiasi tadi sudah dibuatkan, ternyata ada KSE, juga ada budaya positif, dan juga di sini kita sama-sama belajar Bu menyusun RPP yang berdiferensiasi. Nah, puji Tuhan, RPP yang Bu Dian sudah buat selesai dan juga saya perhatikan sudah lengkap, ada KSE, ada budaya positifnya juga sudah nampak di sini Bu. Nah, selanjutnya strategi apa Bu yang akan Bu Dian gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran besok pagi? Untuk pembelajaran besok pagi, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajarnya. Setelah saya amati, ternyata gaya belajarnya ada 3 kelompok, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok itu, saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda, Bu. Misalnya, yang visual mengamati gambar-gambar tadi seperti yang sudah saya siapkan. Yang untuk audio akan saya berikan pembelajaran lagu misalnya. Untuk yang video, pembelajarannya bisa menggunakan video yang kita sudah ambil. Untuk yang kinestetik sangat luar biasa, mereka untuk menggunting dan juga menempel lambang sila Pancasila, kemudian mengurutkan lambang sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan kelima. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Persiapan sudah banyak sekali, bahwa di sini Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga memetakan gaya belajar anak, baik siswa yang minatnya di audio, di visual, atau di kinestetik. Nah, di sini tadi Ibu sudah membagikan per kelompok-kelompok. Nah, kemudian ada audio, ada visual, dan juga ada kinestetik. Dan di sini tadi bahwa yang audio tadi dengan lagu Garuda Pancasila, kemudian yang visual tadi anak-anak mengamati gambar, dan juga yang kinestetik tadi apa Bu tadi? Memotong gambar dan juga menggunting. Ya. Kemudian ditempelkan, diurutkan sesuai dengan sila-silanya tersebut. Nah, di sini luar biasa sekali ya Bu ya. Dari semua persiapan tadi yang sudah dilaksanakan, apakah masih ada yang perlu ditambahkan Bu untuk persiapannya? Kalau dari saya yang sudah saya persiapkan masih ada kekhawatiran sih Bu. Dari yang sudah dipersiapkan masih ada kekhawatiran Bu. Ya. Nah, ini apa ya Bu? Kira-kira kok ada kekhawatiran Bu? Kekhawatiran yang saya khawatirkan itu masalah disiplin waktu Bu. Kenapa ya Bu? Apa yang menghambat Bu Dian sampai Bu Dian khawatir dengan disiplin waktu Bu? Karena nanti kan ada diskusi kelompok Bu di kelompoknya masing-masing dengan gaya belajarnya. Yang saya khawatirkan apabila mereka keasikan dalam berdiskusi sampai lupa waktu, sampai jam istirahat masih diskusi misalnya. Iya. Seperti itu. Jadi yang menjadi hambatan, anak-anak terlalu aktif ya Bu ya. Jadi mereka ketika berdiskusi itu keasikan sampai lupa waktu yang diskusi itu berapa menit, untuk tanya jawab berapa menit, itu anak-anak belum bisa memanage waktunya, sehingga karena saking keasikannya dan aktifnya anak-anak kelas 3A, jadi Bu Dian merasa khawatir dengan waktu tersebut. Nah, di sini
bagaimana rencana Bu Dian agar meminimalisir waktu sehingga ketika berdiskusi besok pagi di supervisi itu tidak terjadi Bu, tidak ada anak-anak sampai waktunya itu panjang sekali padahal waktunya sudah habis, atau jangan-jangan nanti ketika istirahat anak-anak masih berdiskusi seperti itu Bu. Ya, di sini saya kepingin diskusi dengan Ibu bagaimana supaya besok disiplin waktu benar-benar digunakan untuk waktunya seefektif mungkin, dengan memberikan waktu cukup pada saat berdiskusi, kemudian juga ada cukup waktu untuk melakukan tanya jawab. Ya, baik, luar biasa Ibu. Nah di sini menambah pengetahuan saya Bu, ternyata Bu Dian banyak sekali wawasannya. Ternyata pengalaman Bu Dian itu bisa menjadi pengalaman buat saya juga. Jadi nanti Bu Dian akan mengingatkan kembali apabila waktunya hampir habis begitu ya Bu ya. Nah dari kekhawatiran Ibu tadi, adakah orang lain atau guru atau siapapun itu yang bisa dimintai tolong agar pelaksanaan pembelajaran besok berjalan dengan lancar Bu? Untuk besok yang dapat membantu saya atau dukungan yang saya butuhkan adalah bekerja sama dengan murid-murid yang paling utama. Lalu saya karena di kelas antara saya dan murid-murid Bu, supaya bisa konsisten berkaitan dengan disiplin waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Baik, luar biasa Bu Dian, sudah membuat kesepakatan kelas juga. Nah di sini karena pembelajaran di kelas, maka yang bisa diajak berkolaborasi adalah anak-anak kita sendiri ya Bu ya. Nah kemudian kalau Ibu mengingatkan kesepakatan kelas kembali, anak-anak harus konsisten seperti itu ya Bu. Jadi kesepakatan sudah dibuat bersama-sama, terus nanti di situ sudah ada disiplin waktu. Nah kira-kira kapan ya Bu ya akan dilaksanakan? Mungkin akan saya laksanakan besok pagi ketika kita supervisi. Iya, baik Bu, secepatnya lebih baik ya Bu ya. Jadi ketika saya melaksanakan supervisi di kelas Ibu nanti, Ibu akan melaksanakan ini ya. Kemudian apa komitmen Ibu untuk kedepannya Bu? Saya mungkin akan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya laksanakan, dan KSE serta budaya positifnya akan saya laksanakan secara terus-menerus Bu. Ya, baik Ibu. Ibu akan berkomitmen apa yang sudah Ibu tulis di RPP, akan disiplin waktu, budaya positif, dan KSI itu akan dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus ya Bu ya. Jadi tidak berhenti di sini ketika di supervisi saja, tetapi akan dilaksanakan setiap hari gitu ya Bu ya ke depannya. Nah, di sini tadi dapat kita simpulkan bersama-sama Bu. Jadi dari awal Ibu sudah membuat RPP, kita sudah berdiskusi bersama untuk membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga KSE, yang di dalamnya ada budaya positif, itu sudah dilaksanakan. Bahkan Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah di sana nanti media apa saja Bu yang Ibu gunakan? Yang kemarin Ibu gunakan itu ada gambar-gambar. Ada gambar-gambar. Kemudian Ibu memakai LCD juga Bu? Memakai untuk audio. Oh, audio juga. Lagu itu berarti nanti ada LCD, ada gambar, LKPD juga. Jadi sudah lengkap semua ya Bu ya. Nah luar biasa Bu Dian, semakin tidak sabarnya saya masuk ke kelas Ibu besok pagi ya Bu ya. Nah sepertinya kita sudah sampai di penghujung percakapan kita hari ini Bu. Diskusi kita sudah hampir selesai. Nah kira-kira bagaimana perasaan Bu Dian sekarang setelah kita berdiskusi bersama Bu? Saya sangat senang sekali dan juga lega Bu bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini, menceritakan semua kekhawatiran saya untuk besok. Terima kasih banyak atas waktunya untuk sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya juga senang sekali berdiskusi dengan Bu Dian. Semoga besok berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu.